Julukan Raja Comeback sepertinya layak disematkan pada Madrid. Tidak hanya kali ini saja, beberapa kali Madrid mampu mengejar ketertinggalan seperti saat lawan PSG dan Chelsea. Lalu perubahan apa yang Ancelotti lakukan kali ini sehingga mampu membalikan keadaan? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Lopetegui tetap gunakan formasi 4-2-3-1. Perubahan ia lakukan pada komposisi pemain. Papu Gomez kini yang mengisi posisi gelandang serang. Sementara Lamela dipasang di sayap kanan dan Martial sebagai ujung tombak. Lucas Ocampos justru ada di bangku cadangan. Ancelotti tetap andalkan 4-3-3. Absennya Mendy dan Marcelo membuat Carvajal digeser ke bek kiri dan bek kanan diisi oleh Lucas Vazquez. Di tengah, Camavinga dimainkan untuk gantikan Casemiro yang terkena akumulasi kartu. Selebihnya, komposisi pemain masih sama seperti laga-laga terakhir Madrid. Madrid bertahan dengan high pressing. Saat bola mulai dikuasai lawan, pemain Madrid akan berusaha segera merebutnya. Contohnya pada gambar ini. Saat lawan sudah memasuki pertahanan, 4 bek akan berdiri sejajar di belakang, sementara Vinicius dan Valverde akan bermain lebih dalam sejajar dengan para gelandang. Misalnya pada gambar ini. Merespon hal tersebut, Sevilla melakukan build up dengan 3 pemain di belakang, yaitu 2 bek tengah serta salah satu bek kanan atau kiri. Navas dan Acuna akan bergantian menemani 2 bek tengah saat build up. Contohnya, cermatilah gambar berikut. Di lini tengah, Lopetegui memainkan Papu Gomez sebagai playmaker murni. Maka meskipun di atas kertas bermain di belakang penyerang, ia justru banyak bermain lebih dalam. Sehingga dibanding ada 2 gelandang di tengah, Sevilla justru rutin memainkan 3 gelandang. Misalnya pada gambar ini. Di babak pertama, Madrid sebenarnya bermain cukup baik. Hanya saja kesalahan dari Militao di 2 kesempatan membuat mereka tertinggal 2 gol. Gol tendangan bebas Rakitic tidak bisa lepas dari kecerobohan Militao saat menjadi tembok tendangan bebas. Ia meloncat dan keluar dari posisi awal sehingga bola bisa menerobos dan gol pun tercipta. Courtois pun tampak terkejut dengan gol tersebut karena tidak menyangka bola bisa menerobos tembok tendangan bebas. Sementara pada gol kedua, Militao tak berhasil menghentikan Corona di tengah kiri pertahanan. Sebagai pemain terakhir di sisi tersebut, tentu saja itu kesalahan yang fatal. Maka gol kedua Sevilla pun tercipta. Unggul 2 gol, Lopetegui menurunkan agresivitas Sevilla di babak kedua. Kini saat pressing dilakukan, para pemain lebih cepat turun ke lini tengah dan pertahanan. Misalnya pada cuplikan ini. Sebaliknya, Ancelotti justru mencoba meningkatkan intensitas serangan di babak kedua. Rodrigo dimasukkan menggantikan Camavinga. Valverde pun kembali ke posisi alaminya sebagai gelandang tengah. Masuknya Rodrigo membuat serangan Madrid kini bisa dilakukan secara maksimal dari kedua sisi. Rodrigo pun lebih sering ada di kotak penalti dibandingkan Valverde yang banyak turun ke lini tengah bahkan ke belakang. Gol pertama Madrid harus diakui adalah buah dari kerjasama Vinicius dan Carvajal. Namun setidaknya dengan lebih seringnya Rodrigo di kotak penalti membuat opsi penerima bola lebih banyak. Seperti halnya pada gol pertama Madrid. Karena masih tertinggal sampai menit 81, Ancelotti pun kembali meningkatkan intensitas serangan. Kini Asensio dan Nacho dimasukkan. Pergeseran posisi pun terjadi. Alaba bergeser ke bek kiri dan Nacho bek tengah. Sementara Asensio bermain di sisi tengah kanan di belakang Rodrigo. Kini Ancelotti mainkan 3 pemain sayap. Akhirnya di penghujung laga, gol kemenangan Madrid pun tercipta. Saat bola ada di sisi kanan, Vinicius berpindah ke posisi tersebut membiarkan hanya Alaba di sisi kiri. Ia pun menguasai bola, dan karena terlalu banyak pemain Madrid yang harus dikawal, membuat Rodrigo tak terjaga dan berhasil menerima bola di sisi kanan.
Dari sisi kanan ia memberikan umpan dan gol ketiga dicetak Benzema. Kembali dari ketertinggalan bukan kali ini saja dilakukan anak asuh Ancelotti. Tercatat ini adalah ketiga kalinya mereka comeback saat melawan tim-tim tangguh. Pertama saat lawan PSG di Liga Champions. Mereka tertinggal dahulu lalu berhasil menang dengan skor 3-1. Kemudian saat lawan Chelsea di leg kedua. Setelah tertinggal 3 gol, mereka mampu kejar dengan 2 gol sehingga unggul dalam agregat. Uniknya semua gol comeback tersebut diakhiri oleh Benzema. Oke sobat semua, dapat disimpulkan penyegaran mental dan taktik Ancelotti di babak kedua berbuah manis. Madrid bermain lebih agresif dan mampu mengungguli Sevilla di penghujung laga. Semua pemain yang dimasukkan Ancelotti di babak kedua pun memberikan dampak signifikan pada kemenangan ini. Oh iya, sebelum pamit, jangan lupa untuk like dan subscribe agar kamu terupdate video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi. Goodbye.